Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku Cahaya Ramadan, Kementerian Agama Kota Malang yang saya hormati. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua bisa berjumpa, berkumpul bersama. Insya Allah pertemuan ini menjadikan pertemuan yang barokah dan penuh hikmah. Sahabatku yang saya banggakan dan yang saya cintai, senyampang kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah pernah saya baca, betapa Al-Quran mempunyai kekuatan dan merubah segala sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Salah satu contoh, Umar bin Khattab, orang yang sangat keras hatinya, yang tidak mudah luluh dengan apapun, yang sangat pemberani. Sampai-sampai setan pun takut dengan keberanian Umar. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran surat Toha yang dibacakan oleh sang adik tercinta, Allah menurunkan hidayah kepada hati sang Umar. Akhirnya Umar pun masuk agama Islam. Ini sangat luar biasa. Memang Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'izzil bitukhulil umara ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan Islam dengan masuknya dua Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dan ternyata doa Rasulullah yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab masuk agama Islam dan menjadi kekuatan Islam. Ini karena apa? Kekuatan Al-Quran yang ia dengarkan dari mulut indah sang adik sendiri. Kemudian saya contohkan yang kedua. Ini yang terjadi di kota Baghdad pada tahun 1996. Ada seorang kakek yang sudah tua, tetapi si kakek ini tidak pernah mengalami sakit apapun. Badannya sehat, tidak pernah terkena penyakit apapun. Suatu ketika kakek ini check up ke dokter, kepingin tahu apakah saya ini masih sehat. Nah, ternyata apa sahabatku, si kakek ini yang usianya sudah lebih 83 tahun, subhanallah, dokter menemukan seluruh tubuhnya sehat, aliran darahnya lancar, tidak ada satupun penyakit. Bahkan ketika di CT scan, Masya Allah, detak jantung beliau itu begitu ditancapkan ke monitor detak jantung untuk melihat detak jantungnya sehat apa enggak, ternyata bukan garis grafik naik turun yang ditampakkan di monitor, tetapi kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah yang terpampang di monitor itu. Subhanallah. Akhirnya sang dokter pun berkata, kakek, apa yang Anda lakukan? Kenapa kakek dengan usia 83 tahun ini kondisinya sangat fit? Sang kakek dengan tersenyum menjawab, saya tidak kerja apa-apa, tetapi saya selalu rutin membaca Al-Quran. Selain baca Al-Quran, saya menunggu sholat dan jalan-jalan kalau pagi. Hanya itu yang saya lakukan. Dan pernyataan kakek ini pun disampaikan kepada anak, ditanyakan sama dokter, dan anaknya pun menjawab, betul, ayah saya tidak bekerja apa-apa kecuali membaca Al-Quran sambil menunggu waktu-waktu sholat. Subhanallah. Intinya apa sahabatku? Al-Quran ini bukan sekedar kitab suci yang Allah turunkan. Jangan sampai kita punya Al-Quran hanya menjadi pajangan pelengkap hiasan dinding rumah kita atau bupet almari kita. Tapi ayo Al-Quran kita baca, Al-Quran kita pelajari. Apalah artinya kita punya Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca, bahkan kita nggak tahu maknanya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmu Al-Quran. Banyak sekali istilah, ilmu, pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita yang kurang mau mencari dan menemukan ada apa saja di Al-Quran. Sahabatku yang saya cintai, mungkin kita sangat bangga dengan Islam, tapi kadang-kadang kita lupa kita yang punya Al-Quran, tapi mereka yang mempelajari. Banyak kisah-kisah yang pernah disampaikan oleh tokoh kita, B.J. Habibie, bagaimana, dan saya yakin
Pemirsa sudah tahu, biar saya agak mengulang lagi. Yang jelas Al-Quran merubah segalanya. Saya ceritakan lagi satu contoh tentang nuzulul Quran, asbabun nuzulnya Quran surat Al-Mujadalah. Di dalam surat Al-Mujadalah itu berawal dari seorang perempuan yang bernama Haulah. Haulah ini sahabat perempuan Rasulullah di zaman Rasulullah. Dia ini dimarahi sama suaminya. Kenapa? Karena pada saat sang suami menginginkan, ingin dilayani secara rohani sama si Haulah, Haulah menolak. Kenapa? Karena posisi beliau masih belum suci. Hingga akhirnya tibalah masa bersih suci. Setelah mandi besar, Haulah pun sholat sunnah sambil mengkodok sholat yang sudah ditinggalkan. Ternyata sang suami marah. Sang suami itu seakan-akan merasa dirinya itu dipermainkan sama si Haulah. Sampai-sampai sang suami mengatakan, kamu saya talak. Akhirnya si Haulah menangis. Kenapa engkau mentalak aku suamiku? Iya, karena kamu sudah mempermainkan aku. Nah, bagaimana sahabatku dengan Haulah ini? Haulah langsung matur menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Dia ceritakan kronologinya. Dan Rasulullah pun mengatakan, gak bisa Haulah. Ketika suamimu sudah mentalak kamu, berarti kamu sudah bukan lagi istrinya. Padahal Haulah sangat cinta banget sama sang suami. Apa yang dilakukan Haulah? Dia putus asa? Tidak. Dia langsung masuk kamar, sholat 2 rakaat, sujud sambil menangis, memohon kepada Allah. Ya Allah, seperti inikah nasib perempuan di mata lelaki? Nangis, minta maaf, minta mohon ampunan. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menemui Rasulullah Muhammad, tepatnya surat Al-Mujadalah ayat 1. Silakan nanti dicari sendiri ayat dan suratnya sekaligus dengan terjemahannya. Yang jelas di situ intinya Allah menetralisir. Artinya apa? Si Haulah ini tidak lagi ditalak oleh suaminya. Nah, sahabatku yang saya cintai, luar biasa. Banyak ilmu Al-Quran yang mungkin kadang-kadang kita belum menemukan atau mungkin kita belum mencari. Ayo kita mulai sekarang. Jangan hanya membaca berapa banyak yang dihatamkan, berapa juz, berapa kali hatam. Jangan cuma itu. Sesekalilah hataman, mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, terjemahan dan intisarinya. Insya Allah akan semakin cinta kita kepada Islam, akan semakin banyak ilmu kita dan menjadikan kita manusia yang sempurna di hadapan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.